Shalom. Pagi hari ini kita datang ke hadapan Tuhan dengan mulai kepada kita menyerahkan hati kita tentang karena Dia layak menerima setiap pujian dan pengakuan kita. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Haleluya.
Terima kasih Bapa buat penyertaan yang sempurna, yang tidak pernah tinggalkan kami sebagai umat. Haleluya. Tidak ada kata yang bisa kami ucapkan selain kami mengagungkan dan menyembah Engkau Tuhan. Kami untuk berkemenangan, untuk datang di hadapan-Mu, untuk hadir di rumah-Mu, untuk beribadah padamu, untuk berbakti padamu, menyembah Engkau, memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Syukur atas segala Roh Kudus-Mu yang memimpin setiap dalam kehidupan umat-Mu. Dan pada saat ini kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih.
baik dari awal kegiatan. Kami serahkan di dalam tangan kasih kuasa-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berapa yang Kau melayani, Kau pakai pada saat ini, kami serahkan di dalam Roh Kudus-Mu yang beracara. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yang untuk Bapak Ibu sekalian, kita menaikkan satu pujian bahwa dalamnya kasih Bapa dalam setiap kehidupan kita. Dan juga persiapan kita mengucapkan firman Tuhan.
masuk doa firman dan terima kasih kepada Pak Yuli berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kiranya kami sembah dalam nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan yang pada siang hari ini Tuhan. Berikan kami, berkati kami Tuhan. Dengan Tuhan kami berikan tubuh yang sehat Tuhan. Sehingga Tuhan di siang hari ini memuji muliakan nama-Mu. Segala Tuhan yang sudah menyerahkan sabda firman-Mu. Pimpin berkati abang-Mu Tuhan yang hendak menyampaikan firman-Mu Tuhan. Akan kebenaran-Mu Tuhan yang menuntun kami, memberkati kami setiap hidup kami. Biarlah Tuhan setiap masalah beban berat dalam hidup kami Tuhan, Engkau yang akan mengangkat, Engkau yang akan menyempurnakan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu pagi ini dalam pengucapan syukur. Haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Berdoa Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali hari minggu ini. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita semua bisa beribadah kembali bersama-sama. Kita bersyukur kepada Tuhan, masih diberi kesehatan, masih diberi kekuatan, masih diberi kemampuan untuk menjalani hidup kita hari ini, walaupun mungkin tidak dengan mudah, tidak dengan sesuatu yang gampang untuk dijalani, tetapi kehidupan Bapak Ibu dan saudara sekalian masih terus diberi kemampuan oleh Tuhan, dan ini yang perlu dan patut untuk kita syukuri. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam ibadah pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk memperhatikan pembacaan dari surat 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-10. 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-10. Kita akan memperhatikan beberapa satu ayat bagian, dan dari situ kita akan melihat keseluruhan pemahaman dari apa yang disampaikan oleh Petrus di dalam suratnya yang kedua pada pasal yang pertama ayat yang ke-10. Surat 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-10 demikian pembacaan firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah bersandung. Puji Tuhan. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah memelihara kekayaan sejarah. Saudara, kalau saudara melihat gambar itu, bayangan saudara itu tentu melihat gambar itu seperti sebuah harta karun. Kalau kita senang nonton film petualangan atau buku-buku petualangan, sampai ada game petualangan, itu cari harta karun. Semua orang, saudara, kepengen sekali mendapatkan yang namanya harta yang berharga. Nah, kalau kemudian kita bertanya dalam diri kita, sebenarnya secara lebih jujur, ketika kita ditanya hal apakah sebenarnya yang paling berharga di dalam hidup kita ini, apa sih harta yang paling berharga di dalam hidup kita ini? Nah, kalau saudara ditanya, misalnya, apa harta yang paling berharga dalam diri saudara? Mungkin kalau saudara ditanya hal itu, jawabannya bisa macam-macam. Mungkin ada yang bilang, oh, anak harta saya yang paling berharga.
Mungkin ada yang bilang uang, harta saya yang paling berharga. Mungkin ada yang bilang jabatan saya adalah harta yang paling berharga. Atau mungkin pendeta ngomong, pelayanan saya yang paling berharga. Bisa banyak sekali jawaban yang bisa muncul dalam diri orang. Nah, saudara, jawaban-jawaban atas pertanyaan tentang apa yang paling berharga dalam diri kita ini, sebenarnya itu kemudian menjadi sebuah titik berangkat, titik awal, starting point di dalam setiap orang menjalani hidup. Jadi apa yang dia anggap sebagai harta yang paling berharga, disitulah dia sebenarnya memulai seluruh proses perjalanan hidupnya. Semua dedikasi hidup, perjalanan hidup diarahkan kepada apa yang dia anggap sebagai harta yang paling berharga itu, karena itu akan dicari. Itu yang kemudian menjadi tujuan. Yang kedua, saudara, jawaban atas pertanyaan tadi itu kemudian kelihatan menjadi sebuah dasar bagaimana kemudian orang membangun seluruh kehidupan. Jadi definisi tentang harta, definisi tentang apa yang berharga dalam diri kita, itu membuat kemudian kita membangun sebuah dasar hidup kita ini seperti apa nanti. Hidup ini mau dibangun seperti apa sangat ditentukan kepada apa yang menjadi harta yang paling berharga menurut kita. Kita mau membangun hidup kita ini kayak apa, itu sangat ditentukan oleh jawaban kita atas pertanyaan. Yang ketiga, saudara, jawaban atas pertanyaan tentang harta apa yang paling berharga dalam diri kita, ini juga pasti akan tercermin, terrefleksi di dalam seluruh proses perjalanan kehidupan kita. Ya, walaupun saudara kita ini menjalani hidup di dalam aneka ragam kegiatan, beraneka ragam model, dengan segala variasi kehidupannya, keluarga lah, pekerjaan, ibadah, sosial, dan sebagainya. Namun kalau kemudian kita sungguh-sungguh memperhatikan segala hal yang berbeda-beda atau yang bervariasi tadi, sebenarnya nanti akan mengarah kepada satu tujuan yang menjadi apa harta yang ia anggap sebagai sesuatu yang berharga tadi. Semuanya nanti akan mengarah ke sana. Mau keluarga, mau pekerjaan, mau ibadah, semuanya akan tertuju kepada hal yang kita definisikan tadi. Jadi apa yang kita anggap paling berharga, harta yang paling berharga dalam diri kita, itu nanti akan mengarahkan kita ke sana. Walaupun kegiatan variasi, kegiatannya itu berbeda-beda, bervariasi, tapi nanti tetap ujung-ujungnya itu arahnya ke sana. Nah, disinilah saudara kemudian kita perlu dengan sungguh-sungguh mengecek sebenarnya harta yang paling berharga dalam diri itu apa? Apa yang paling berharga dalam diri? Jika itu menjadi harta yang paling berharga, maka hal-hal berharga lainnya, bukan berarti lalu kalau sudah itu tidak ada yang lain lebih berharga. Jangan berpikir kalau sudah ini paling berharga lalu yang lain tidak berharga. Yang lain berharga, tetapi hal-hal berharga lainnya itu menjadi seperti sebuah jembatan-jembatan untuk mencapai tujuan yang paling kita kejar dalam diri kita itu. Jawabannya jadi masih bisa beda-beda dalam diri setiap. Tetapi kalau kemudian kita mau bertanya kepada Alkitab, sebenarnya bagaimana Alkitab atau khususnya Petrus menjelaskan tentang harta yang paling berharga yang perlu untuk diketahui oleh setiap orang percaya. Apa sebenarnya harta yang paling berharga, harta yang sejati, yang perlu untuk dimiliki oleh setiap orang? Nah, di dalam
pembacaan surat 2 Petrus ini, saudara akan melihat bahwa ternyata harta yang paling berharga itu adalah panggilan dan pilihan Allah dalam diri kita. Apa harta yang paling berharga yang ingin dikatakan oleh Petrus kepada jemaat? Yaitu panggilan dan pilihan Allah di dalam diri kita. Kalau kemudian kita memperhatikan bacaan kita di dalam misalnya 2 Petrus pasal 1 ayat 4, saudara nanti akan menemukan misalnya kata berharga dan sangat besar misalnya. Di dalam surat 2 Petrus 1 ayat 4 itu dikatakan, dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar. Kata-kata berharga dan sangat besar itu menunjukkan bahwa panggilan pilihan Allah yang hari ini membuat Bapak, Ibu, dan Saudara semua berkumpul beribadah di hari Minggu ini adalah sesuatu yang berharga dan memiliki nilai yang sangat-sangat besar. Karena nilai yang berharga, karena pengertian pemahaman bahwa panggilan itu adalah sesuatu yang memiliki nilai yang berharga dan dipahami sebagai sesuatu yang besar, Petrus kemudian menuliskan surat ini. Ini surat Petrus yang terakhir. Jadi surat Petrus yang kedua, yang terakhir, yang dia katakan sebelum aku mati, aku pengen menuliskan ini. Ya, kalau orang misalnya mau mati itu misalnya kan biasanya nulis wasiat gitu loh. Apa ada yang sudah nulis wasiat? Wasiat. Ada sesuatu yang penting, yang paling berharga, yang mau disampaikan, yang mau diberitahu. Biasanya dalam wasiat itu kan, oh ini si A dapat A, B dapat ini, C dapat ini. Anak yang sulung nanti dikasih ini yang berharga, yang bungsu dikasih ini. Ada sesuatu yang penting di dalam surat wasiat itu. Nah, Petrus merasa bahwa surat ini penting. Dia bilang, sebelum aku mati, aku ingin menyampaikan sesuatu yang penting. Jadi kalau kita membaca di dalam pemahaman psikologis, melihat bagaimana penulis ini mencoba menuliskan, maka kita dapat melihat bahwa surat ini surat yang boleh dikatakan cukup mendesak untuk diberitahu. Mengapa mendesak? Ya tentu ada hal-hal penting yang membuat penulis perlu menyampaikannya, memberitahunya. Minimal sebelum dia mati. Dia ingin memberitahu sekali lagi hal penting di dalam kehidupan jemaat ini. Dan apa yang dia katakan? Ia katakan adalah bahwa panggilan dan pilihan itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Nah, apapun pilihan saudara tentang harta yang paling berharga, mari kita coba untuk mendengarkan bagaimana firman Tuhan menjelaskan hal itu. Dari sekian banyak hal-hal berharga dalam hidup kita, ada satu hal penting yang tidak boleh dilupakan oleh setiap orang percaya. Ada hal penting yang tidak boleh dilupakan, yang mana seluruh dedikasi kehidupan kita sebagai manusia menurut surat Petrus ini perlu untuk diarahkan ke sana. Nah, mengapa panggilan dan pilihan itu adalah sesuatu yang berharga? Mengapa panggilan itu adalah sesuatu yang penting? Pertama, Petrus ingin menjelaskan bahwa panggilan dan pilihan itu menjadi sesuatu yang bernilai, menjadi sesuatu yang berharga, menjadi sesuatu yang dipahami sebagai hal-hal yang sangat besar. Karena di dalam panggilan, di dalam pilihan itu, seseorang
manusia, mereka yang percaya, mendapat jalan kepada apa yang disebut dengan kekekalan. Kalau kekekalan itu berarti abadi, selamanya. Ya jelas, tidak bisa dibandingkan dengan sebuah kondisi kehidupan yang hanya ada dalam sebuah ruang waktu tertentu. Setahun, 2 tahun, 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, itu tidak punya bandingan dan tidak bisa dibandingkan dengan yang namanya kekekalan. Jadi mengapa Petrus menganggap bahwa panggilan dan pilihan yang membuat kita hari ini bisa menyembah Tuhan, saudara bisa memanggil Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah sesuatu yang bernilai, sesuatu yang berharga, sesuatu yang sangat besar. Karena melaluinya lah seseorang mendapat jalan, mendapat akses, mendapat jalan masuk kepada yang namanya kodrat ilahi, dunia kekekalan, bersama-sama dengan Allah di dalam surga. Coba perhatikan surat 2 Petrus 1 ayat 4 tadi. Dengan jalan itu, artinya dengan panggilan dan pilihan Allah dalam diri kita, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian pertama dalam istilah Petrus, kodrat ilahi, dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Kita diberi kesempatan menikmati sebuah kodrat ilahi, kodrat yang bernilai, kodrat yang memiliki nilai yang sangat tinggi, yang dikejar oleh orang-orang, yang dikejar oleh manusia, ingin dicapai oleh manusia. Manusia pertama ingin jadi seperti Allah, gagal, memaksakan dengan caranya sendiri. Babel mau juga sampai ke surga, bangun menara, gagal, karena semuanya dibangun berdasarkan keangkuhan manusia. Tetapi Yesus yang turun dari surga, datang dari Allah, hadir, memenuhi hidup manusia dan membawa manusia yang berdosa itu justru untuk menikmati kodrat ilahi dari Allah. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah sebuah nilai yang berharga. Kita mendapat kesempatan masuk di dalam sebuah bagian yang disebut dengan kodrat ilahi. Kalau di dalam ayat 10 dikatakan supaya kemudian kita dapat menjalani kehidupan, dan di dalam ayat yang ke-12 ayat 11, dengan demikian kepada kamu dikaruniakan hak penuh memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jadi kenapa panggilan dan pilihan itu sesuatu yang berharga? Karena sebenarnya kita dibawa untuk menikmati kualitas kehidupan kekekalan itu, yang nanti akan dimasuki oleh setiap orang yang percaya kepada Yesus. Jadi mengapa sih panggilan dan pilihan itu berharga? Karena saudara, panggilan dan pilihan itu adalah jalan di mana seseorang nanti bisa menikmati sesuatu yang kekal. Ini tidak bisa dibandingkan dengan dunia ini. Dunia ini waktunya terbatas, dan semua orang punya batas, punya akhir. Semua manusia itu punya batas, punya akhir. Nah, ini perlu diingat. Jadi jangan sombong, jangan kemudian merasa bahwa segala-galanya yang ada di dunia ini perlu untuk dikejar sampai kemudian
meniadakan kebahagiaan yang lain, sampai seakan-akan melupakan keindahan-keindahan yang lain, bahkan kemudian sampai merusak hal-hal yang lain hanya untuk yang sementara. Karena apa yang kita miliki, nikmati itu ada batasnya. Ada batasnya. Kalau sudah sampai di ruang ICU gitu, mau apa? Mobil saudara, harta saudara, semua yang kita punya, itu kita tinggal bergantung sama oksigen. Cuma itu yang kita mau ngapa-ngapain. Jadi kalau kemudian pengkhotbah katakan pergi ke rumah duka itu membuat kita itu baik, ya karena kita itu diingatkan akan akhir itu. Tetapi bagi orang percaya, akhir itu adalah hari kelahiran pada dunia kekekalan bersama. Yang tidak bisa diberi dunia ini diberikan oleh Allah, dan itu mengandung nilai yang kekal. Ini sesuatu yang berharga, dan itu diputuskan sejak saudara hidup hari ini. Apa yang akan saudara nikmati di dalam dunia kekekalan itu diputuskan, itu ditentukan hari ini. Bukan setelah itu, wah udah, tidak ada waktu. Seperti perempuan yang bodoh itu, tidak ada waktu. Tuhan, kami mau masuk, pintu sudah tertutup. Petrus ingin memberitahu, ini loh yang perlu kau jaga, panggilan dan pilihan itu. Ini loh yang paling berharga, yang perlu kau perhatikan. Sekali lagi saudara ya, ketika kita bicara tentang panggilan dan pilihan yang berharga, Alkitab ini tidak ingin mengatakan bahwa yang lain itu tidak penting. Bukan. Karena panggilan dan pilihan itu juga mengandung nilai yang kekinian di dunia ini. Tetapi hal pertama yang ingin ditekankan, mengapa panggilan dan pilihan itu memiliki nilai yang berharga? Karena dia adalah jalan masuk yang membuat seseorang menikmati sebuah kekekalan yang paling berharga, yang selalu ditanya, dicari jawabnya sampai hari ini. Kan orang selalu mencari jawab setelah mati itu apa sih yang terjadi. Ya kita sebagai orang percaya kepada firman Allah. Apa yang dikatakan oleh firman yang bersumber dari Yesus. Siapa Yesus? Yang turun dari surga. Dan dia memberikan jaminan kepada orang yang percaya, hidupnya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi ini yang pertama. Mengapa panggilan dan pilihan itu berharga? Karena dia memiliki nilai kekekalan. Yang kedua, saudara, mengapa panggilan itu sesuatu yang berharga? Nah ini tadi yang kedua. Karena di balik panggilan pilihan yang menjadi jalan kita sampai kepada kekekalan, itu juga mengandung kuasa, ya, mengandung kuasa yang membuat kita itu memiliki, atau sebuah kuasa yang disediakan oleh Allah, yang membuat hidup kita ini dapat berguna di dunia ini. Sebab kuasa dari panggilan Allah dalam diri kita itu menyediakan segala sesuatu yang berguna untuk membangun kehidupan yang saleh dalam kehidupan kita. Perhatikan dalam ayat yang ketiga dari surat 2 Petrus ini. Karena kuasa ilahiynya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Nah, dengan jalan itu kemudian Ia menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga
dan sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di balik kuasa yang memanggil saudara untuk masuk sampai kekekalan, ternyata ada kuasa juga yang sama yang disediakan oleh Allah agar kita itu dapat membangun sebuah kualitas kehidupan yang saleh. Yang dimaksud kehidupan yang saleh ini adalah sebuah kehidupan yang benar di mata Tuhan di dunia ini. Jadi Allah sama sekali tidak menyingkirkan kehidupan kita di dunia ini, tetapi justru panggilan itu mempersiapkan saudara hidup di dunia ini dengan benar dan terlepas dari hawa nafsu dunia yang menghancurkan, yang merusak, yang membinasakan kehidupan manusia. Jadi saudara, di balik panggilan Allah melalui kuasanya itu, Allah sebenarnya juga memberikan kita kesiapan hidup di dunia ini agar panggilan kekekalan kita itu tidak hilang. Allah tidak hanya menyediakan berkat kekekalan, tapi Dia juga menyediakan bagaimana caranya engkau melewati hidup di dunia ini agar karunia, anugerah, keselamatan, berkat kekekalan itu juga tidak hilang dari hidup kita. Jadi Allah juga memikirkan bagaimana hidup di dunia ini, bagaimana kemudian kita tidak terjerat di dunia ini, bagaimana kemudian kita tidak hancur di dunia ini. Fokusnya kepada kekekalan, tapi berprosesnya sejak dari dunia. Dan Allah tidak hanya memanggil kita untuk sampai kepada kekekalan lalu ditinggalkan sendirian. Tidak. Di dalam diri saudara ini ada kuasa kok sebenarnya untuk dalam hidup, untuk dapat hidup saleh, untuk dapat hidup benar. Ada potensi kuasa itu karena Allah sudah memberkati kita. Nah, persoalannya itu mau dipakai atau enggak tuh kekuatan untuk hidup benar gitu. Itu seperti sebuah tools yang sudah diberikan Allah, mau dipakai enggak? Berkat itu, fasilitas kuasa Allah itu mau dipakai enggak untuk hidup di dalam kebenaran itu? Karena itu disediakan Allah untuk hidup yang berguna, disediakan Allah untuk hidup di dalam kesalehan, disediakan Allah untuk hidup di dalam jalan Allah. Jadi mengapa panggilan dan pilihan itu berharga, saudara? Dia mengandung nilai yang membuat kita sampai pada kekekalan, dan di dalamnya juga ada kuasa Allah yang menolong kita untuk hidup semakin benar, semakin berkenan di hadapan Allah. Dan itu ada di dalam diri saudara untuk membuat kita hidup lepas dari jerat dunia. Nah, inilah sebabnya mengapa panggilan dan pilihan Allah itu menjadi berharga. Dan itu berarti, saudara, jika kita menganggap bahwa panggilan dan pilihan itu adalah harta yang paling berharga, semua hal-hal berharga lainnya yang kita anggap berharga, kita dedikasikan ke sana. Misalnya kita punya anak, ya tentu anak kita dedikasikan kepada hal yang berharga itu kan, yang membawa mereka sampai kepada nilai kekekalan. Kita punya pekerjaan juga didedikasikan untuk mencapai hal-hal yang memiliki nilai kekekalan. Kita berkeluarga, kita hidup bersosial, semuanya mengacu kepada apa yang kita anggap sebagai nilai berharga. Nah, saudara bisa bayangkan kalau orang punya nilai berharga yang lain, ya, saudara bisa membayangkan kan? Kalau yang kita anggap paling berharga itu yang lain, misalnya uang atau harta, cuma itu. Ya, hidup berkeluargamu diarahkan ke sana. Punya istri gimana supaya istriku bisa cari uang banyak, suami bisa cari uang banyak, anak bisa cari uang banyak untukku. Karena itu yang paling berharga. Kalau anakku tidak bisa memberi aku duit, orang tuaku tidak bisa memberikan duit, tinggal. Bisa nggak gitu? Bisa nggak? Nah, kalau otaknya cuma duit, misalnya otaknya cuma harta, temanku nggak bisa ngasih sesuatu yang tinggal.
Atau kalau perlu dia jadi alat untuk aku peras, aku jangan dapat duit. Jadi teman yang dilihat, walaupun teman yang dilihat duit gitu. Selama dia bisa ngasih duit, oh dia teman. Atau minimal dia dijadikan alat untuk menjadikan saya kaya. Kan bisa gitu. Itu kalau hartanya yang paling berharga dianggap itu. Jadi yang lain-lain itu dibuang. Nilai pertemanan, nilai kebahagiaan, nilai kekeluargaan itu dibuang. Yang paling penting tadi apa? Tidak heran kalau saudara lihat kasus anak bunuh orang tuanya hanya karena warisan. Tidak heran, karena matanya apa? Nah yang ngeri saudara, ada berita misalnya di media sosial itu, gara-gara game satu anak gimana di Prancis atau apa, bunuh keluarganya, dibunuh bapaknya, mamanya, kakaknya, dibunuh gara-gara apa? Game. Gimana caranya? Dia lagi asik main diganggu, dihabisin. Udah itu yang paling berharga. Yang tidak pikir bapaknya, mamanya dihabisin. Ngeri kan? Nah ini kan orientasi. Mana yang paling berharga itu yang dikejar habis-habis. Hari ini kita mau diingatkan sebenarnya harta yang paling berharga itu panggilan dan pilihan. Nah kalau panggilan dan pilihan itu berharga, maka yang lain itu mengarah ke sana. Kita tetap bekerja, kita tetap cari uang, tapi semuanya diarahkan bagaimana supaya panggilan dan pilihan saya ini benar. Kita bisa bekerja, kita bisa cari uang supaya kita bisa hidup bahagia dan akhirnya kita bisa menyekolahkan anak, mendidik anak. Dan tapi arahnya itu membawa mereka kepada nilai-nilai kekekalan itu loh. Saudara mengerti ya? Jadi bukan berarti kalau sudah panggilan dan pilihan yang lainnya bukan. Tapi nilai panggilan yang bernilai besar ini mengarahkan seluruh proses hidup kita. Kita mendidik anak, kita bekerja, kita beribadah. Nilainya pada nilai kekekalan. Kalau ibadah nilainya cuma uang, misalnya pendeta hanya mengejar uang, repot. Walaupun ibadah, kalau misalnya seorang hamba itu hanya sekedar mengejar uang, walaupun ibadah, bisa nggak itu? Ya bisa aja. Akhirnya semua disetting caranya bagaimana supaya penting uang. Jangan pikir kalau sudah ini berarti enggak. Kalau namanya otaknya ini sudah harta yang paling berharga itu, semua bisa disetting bagaimana caranya supaya itu didapatkan. Semua, tidak cuma jemaat, semua termasuk pendeta juga perlu untuk kemudian memikirkan ulang apa harta yang paling berharga dalam diri. Ini harus kita sampaikan dengan jujur. Apa yang harta paling berharga dalam hidup kita? Itu menggerakkan seluruh hal yang ada dalam hidup. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi apapun yang kau buat, kau lakukan. Kalau hartamu itu yang paling berharga, pasti arahnya ke sana. Pasti ada. Ini yang perlu kita pikirkan baik-baik. Petrus ingin memberitahu harta yang paling berharga itu apa? Panggilan dan panggilan. Karena dia memiliki nilai kekekalan dan dia menolong kita hidup di dunia ini untuk sebuah kualitas kehidupan yang berbeda. Nah, yang kedua, karena panggilan dan pilihan itu sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai, sesuatu yang perlu untuk kita jadikan sasaran kehidupan kita, maka Petrus menganjurkan untuk sesuatu hal yang penting dilakukan. Apa itu? Hendaklah kamu berusaha sungguh-sungguh untuk memperkuat, memperteguh, dan memastikan panggilan dan pilihan itu tetap ada. Ini yang kedua yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Karena panggilan itu berharga,
Karena pilihan itu bernilai, Petrus berkata kepada orang, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu, supaya imanmu kepada Yesus itu tetap ada, itu tetap terjaga, itu tetap tercermin dalam seluruh pilihan-pilihan keputusan kehidupan saudara dimanapun kau berada. Berusahalah dengan sungguh-sungguh. 2 Petrus 1 ayat 10 yang menjadi ayat pas kita. Karena itu saudara-saudara, berusahalah sungguh-sungguh. Kalau Petrus kemudian ngomong kayak begini, saudara, berarti ini hal yang penting. Orang berusaha aja itu sudah luar biasa. Tapi dia minta, berusahalah sungguh-sungguh untuk kemudian menjadikan panggilan dan pilihan itu tetap teguh. Untuk menjadikan agar panggilan dan pilihan imanmu hari ini tetap ada, tidak terkurang, tidak dirusak, tidak kemudian luntur. Berusahalah sungguh-sungguh. Mengapa Rasul Paulus mengingatkan hal ini? Karena memang ternyata sesuatu yang berharga dan bernilai itu pasti akan selalu diincar. Siapa yang incar? Ya, kejahatan selalu tidak menginginkan hal yang benar, selalu tidak menginginkan hal yang indah. Minggu lalu saya katakan di dalam surat Petrus juga, iblis itu seperti kekuatan jahat yang mengaum-ngaum. Berapa lama? Setiap hari. Itu sebabnya minggu lalu saya katakan kita itu butuh yang namanya pemeliharaan Tuhan setiap hari. Karena iblis itu bagaikan singa yang mengaum-ngaum setiap hari juga. Karena bentuk waktu berkeliling itu present indikatif aktif di dalam teks bahasa Yunani. Itu artinya sebuah tindakan yang terjadi terus menerus. Ketika kita melihat teks pemeliharaan Tuhan juga present indikatif aktif. Dia memelihara kita terus menerus. Karena memang faktanya, saudara, tantangan itu terjadi setiap hari. Mungkin bentuk singa-singanya berbeda, masing-masing orang. Lalu saya katakan, ya, tantangannya beda, ancamannya ya beda-beda, godaannya ya beda-beda. Mungkin tidak sama godaannya. Ada yang tergoda uang, ada yang tergoda makanan, ada yang tergoda yang lain. Semua orang bisa tergoda dan bisa rontok dengan macam-macam. Setiap orang harus mengenal titik-titik lemah yang mana singa itu bisa masuk. Allah memelihara. Apa yang dipelihara sebenarnya? Ini. Nah, kali ini Pak Petrus katakan agar setiap orang percaya berusaha sungguh-sungguh. Sama juga temanya. Untuk memperkuat, memperteguh, dan memastikan panggilan dan pilihan itu tetap ada. Kalau minggu lalu kan pemeliharaan Tuhan itu yang akan memperkokoh, menguatkan, meneguhkan. Dan hari ini pesan yang sama juga ingin diingatkan oleh Petrus. Berusahalah sungguh-sungguh untuk memastikan panggilan dan pilihanmu ini tidak hilang. Untuk memastikan panggilan dan pilihanmu ini tetap ada. Karena dalam dunia sehari-hari faktanya panggilan dan pilihan kita ini selalu digoncang. Lalu digoncang. Entah saudara mengalami atau tidak mengalami, faktanya itu ada. Orang mau cari pekerjaan, dihadapkan kepada pilihan-pilihan seperti itu. Orang mau berusaha, dihadapkan kepada godaan-godaan, ingin tetap hidup dalam panggilan iman atau hidup dengan panggilan yang berbeda. Apakah ingin hidup di dalam model iman seperti Tuhan atau model iman seperti dunia? Apa mau ambil jalan Tuhan yang adalah jalan sempit atau jalan lebar? Setiap hari kita dihadapkan kepada pilihan-pilihan itu. Panggilan dan pilihan kita ini setiap hari selalu tertantang dan tertantang.
selalu mencoba untuk dirontokkan, sebagaimana yang Petrus lihat dalam hidup jemaat yang dia kirimi surat itu. Berusahalah sungguh-sungguh, apalagi di kehidupan hari-hari ini yang penuh dengan banyak tantangan. Panggilan dan pilihan itu bisa saja rontok ketika kita memilih untuk mengambil pilihan dan cara yang berbeda dari iman, yaitu hawa nafsu dunia. Bentuk hawa nafsu dunia sebenarnya bisa jabarkan masing-masing. Artinya sesuatu yang sudah tidak lagi hidup, pilihan-pilihan, sikap, keputusan-keputusan, sikap hidup yang sudah tidak lagi sesuai dengan firman Tuhan, itu hawa nafsu dunia. Dan itu berbeda dengan tantangan, berbeda dengan panggilan pilihan Allah. Kalau kita katakan berusahalah sungguh-sungguh agar kamu tidak tersandung. Artinya apa? Setiap hari itu sandungan itu mau ada. Saudara jalan, saudara itu seperti mau dibuat jatuh. Kita hidup di dunia ini seakan-akan kita dihadapkan kepada sandungan-sandungan terus. Kalau kita tidak hati-hati, kita tidak siap jatuh. Kita tidak hati-hati, kita tidak siap terkapar kita. Kalau kita jadi orang tidak hati-hati terhadap diri kita, terhadap lingkungan, terhadap pikiran kita, terhadap segala sesuatu yang ada dalam diri kita, habis dirontokin. Hidup kita, pekerjaan kita, keluarga kita, ibadah kita, pelayanan kita dirontokkan semua. Petrus mengingatkan, berusahalah dengan sungguh-sungguh agar panggilan dan pilihanmu lahir. Kalau engkau berpikir bahwa panggilan dan pilihan itu berharga, jaga baik-baik. Sebagaimana Anda menjaga hartamu yang berharga. Kau jaga, kau pelihara baik-baik, kau simpan baik-baik. Kalau hilang, langsung cari mana ini. Karena berharga. Coba kalau udah berharga, gue hilang ya hilang, wis lah. Tidak terlalu berharga. Tapi kalau berharga kan dicari. Makanya kalau suami pulang agak telat, mana nih bapaknya? Berharga. Istri pulang agak lama, mana nih mamanya? Berharga. Bersyukurlah saudara kalau diteleponin gitu. Gimana Pak? Gimana Pak? Oh di sini. Berarti saudara berharga. Kalau tidak pernah ditelepon, gue. Jangan dimarahin. Mama nih, papa nih, kok sebentar. Berarti saudara berharga. Kan kadang-kadang apa sih telepon. Kalau ditelepon berarti saudara itu berharga. Walaupun mungkin tiap menit atau tiap jam atau mana yang terima 10 baru telepon. Tapi saudara minimal saudara sadar bahwa saudara itu berharga. Itu tanda bahwa sesuatu itu berharga. Itulah hidup. Dijaga terus. Apakah perlakuan kita itu sama dengan yang namanya panggilan dan pilihan kita? Cek ya. Ini panggilan dan pilihan itu sudah mulai bergeser atau tidak? Kita jaga panggilan dan pilihan ini berharga. Keputusanku hari ini benar. Langkahku hari ini benar. Hari ini aku memilih seperti ini, benar gak? Hari ini aku berpikir seperti ini, benar gak? Besok aku mau ngambil keputusan itu, benar gak? Kalau panggilan dan pilihan saudara berharga, pasti kita akan mencoba untuk memelihara. Jangan sampai semua itu kemudian menjadi rusak dalam diri. Kenapa? Karena itu yang akan menjadi saudara tidak tersandung. Kalau tersandung jatuh sakit saudara. Syukur kalau sakitnya cuma jatuh yang pelan, seperti di film-film. Kalau jatuhnya mah jebuk, mukanya kena batu, repot. Harus ke rumah sakit musim corona. Tapi ini udah jedor-jedor sakit. Dan kemudian kita mencoba jaga
baik-baik pilihan ini. Hari ini kita pasti akan membuat banyak keputusan-keputusan penting dalam diri kita harian. Dan saya yakin keputusan-keputusan itu bisa sangat berpengaruh dengan panggilan pilihan. Dengarkan firman Tuhan ini baik-baik. Berusahalah sungguh-sungguh agar panggilan pilihan makin tinggi. Berusahalah sungguh-sungguh. Kalau saudara merasa bahwa panggilan pilihan ini berharga karena mengandung nilai kekekalan dan di dalamnya ada kuasa yang menolong kita untuk dapat berjalan di dunia ini di dalam hidup yang saleh, jadi berusaha sungguh-sungguh. Saudara, saya akan menutup firman Tuhan pagi hari. Minimal ada 3 hal yang kemudian perlu untuk kita pahami. Yang pertama, kita perlu jelas memahami apa sebenarnya yang paling berharga dalam diri kita. Apa? Kalau saudara tanya firman Tuhan bilang panggilan dan pilihan itu paling berharga. Yang kedua, bagaimana kau harus menjaga? Menjaganya apa? Dengan sungguh-sungguh. Apa? Nah, yang ketiga, karena ada banyak hal yang paling sering datang untuk menghancurkan kita. Yang namanya barang berharga itu kan kadang-kadang suka dicari orang, saudara. Saudara taruh emas saudara sebentar aja pinggir jalan hilang. Atau harta saudara paling berharga, uang saudara taruh hilang. Karena itu berharga. Tapi kalau saudara taruh kertas-kertas busuk di situ nggak hilang. Tapi kalau saudara taruh sesuatu yang berharga, mau sampai masuk dalam WC itu kalau memang itu berharga, saudara pokoknya dapat. Entah ketemu, entah megang yang lain, pokoknya karena berharga. Ya. Tapi kalau udah berharga, tapi karena itu berharga, saudara tahu, saudara itu berharga di mata. Alkitab katakan kita itu seperti orang yang kain kokoh, kain gombal. Nilainya tidak ada harganya. Tapi Tuhan yang mulia, yang kudus, yang berkuasa, yang segalanya mau masuk untuk yang kotor-kotor itu, menyelamatkan saudara dan saya. Itu artinya apa? Kita itu berharga. Panggilan dalam diri kita berharga. Jangan dirusak panggilan dan pilihan ini. Bagaimana kemudian kita harus menjaganya? Minggu depan kita akan bahas hal berusaha dengan sungguh-sungguh. Bagaimana kamu melakukannya? Nah, ternyata kata melakukannya ini adalah plural. Nya ini banyak. Nah, kita tidak akan bahas hari ini, tapi kita akan bahas minggu depan. Bagaimana kita dapat menjaga, berusaha dengan sungguh-sungguh menjaga supaya segala sesuatunya bisa baik. Alkitab katakan, jika kamu melakukannya, nya itu rupanya banyak. Minggu depan kita akan membahas hal-hal apa sebenarnya perlu dibangun, perlu ditata, perlu untuk kita lakukan agar kehidupan kita menjadi kehidupan yang tetap mampu mempertahankan hal berharga, harta yang berharga di dalam kehidupan kita. Tuhan kiranya memberkati saudara sekalian. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan yang telah mendengarkan firman Tuhan yang boleh ini adalah kehidupan kita masing-masing. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Kubawa kepadamu sungguh
Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur kepadamu karena Engkau sungguh baik bagi kami, mengaruniakan kepada kami berkat-berkat rohani di dalam surga bagi setiap kehidupan kami anak-anakmu, sehingga kami dapat beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami menyembah, kami mengagungkan Engkau, kami meninggikan Engkau, Tuhan dan Allah kami yang hidup, yang kepadanya kami menyembah, yang kepadanya kami berharap. Terima kasih buat pimpinanmu sudah menyertai kami di sepanjang hari, di sepanjang ibadah, di sepanjang doa pelayanan kami hari ini. Terima kasih Bapak. Engkau memberkati setiap anak-anak yang sudah beribadah, memuji, memuliakan nama. Engkau memberkati mereka semua. Engkau memberkati mereka dengan anugerah, dengan berkat, agar mereka dapat memelihara panggilan dan pilihan semakin kuat, semakin teguh di dalam Tuhan. Menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu sepanjang minggu yang akan kami jalani. Apapun yang menjadi tantangan, apapun yang menjadi masalah pergumulan kehidupan kami, kami percaya kami akan diberi kekuatan, kami akan diberi kemampuan untuk tetap melewatinya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami semua ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan Yesus sendiri yang menyertai, Tuhan Yesus sendiri yang memberkati, Tuhan Yesus sendiri yang menolong, memberikan kekuatan dan sukacita. Kami sebentar akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing. Mari Engkau pimpin dan sertai kami. Tuntunlah kami dalam perjalanan. Tibakan kami dengan selamat di rumah kami masing-masing. Engkau memberkati para pelayan-pelayan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pagi ini. Engkau memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Saudara, sekarang marilah kita pulang dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus turun atas kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati apa yang kau makan, minum, dan pakai. Tuhan memberkati seluruh usaha dan pekerjaanmu. Tuhan yang mengangkat engkau dan memberikan padamu hari depan yang penuh harapan dan sukacita yang Ia kerjakan hari ini sampai selama-lamanya dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat siang. Tuhan memberkati saudara sekalian.